Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pemberian Lampu dan Air Kelapa terhadap hasil jamur tiram. Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki banyak potensi untuk mengembangkan salah satu produk pangan, salah satunya yakni hortikultura. Jamur tiram adalah salah satu tanaman hortikultura yang memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. Dan jamur tiram juga merupakan salah satu jamur yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga permintaan jamur tiram setiap tahunnya semakin meningkat. Untuk menyeimbangi permintaan konsumen setiap tahunnya, maka membutuhkan nutrisi yang cukup. Petani tidak hanya membutuhkan nutrisi yang terkandung pada jaringan kayu atau di dalam baklok. Ya, memang benar, jaringan kayu di dalam baklok itu memiliki nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan jamur tiram. Namun, tidak sebanyak apa yang dibutuhkan oleh jamur tiram tersebut, sehingga membutuhkan nutrisi dari luar. Dan air kelapa mempunyai kandungan nutrisi seperti asam amino, asam nitrogen, kalium, fosfor. Dan air kelapa juga memiliki zat pengatur tumbuh atau hormon auksin, sehingga air kelapa dapat membantu mempercepat pertumbuhan jamur tiram. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana sih pengaruh pemberian lampu di dalam ruangan terhadap pertumbuhan dan hasil jamur tiram? Yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian air kelapa terhadap hasil jamur tiram? Dan yang ketiga, bagaimana interaksi pemberian air kelapa dan lampu di dalam ruangan terhadap hasil jamur tiram? Nah, untuk hipotesanya, yakni pemberian lampu 5 watt dan dosis air kelapa sebanyak 300 ml per baklok memberikan pengaruh yang sangat nyata. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Waktunya dilaksanakan dari September hingga Oktober. Untuk tempatnya berada di Dusun Ledok, Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dengan ketinggian 110 hingga 190 meter di atas permukaan laut. Kemudian dalam penelitian tersebut menggunakan metode spot plot dari dua faktor. Yang pertama, main plot atau peta utama yang disimbolkan dengan huruf D, yakni pemberian lampu di dalam ruangan, dan yang kedua yakni faktor pemberian air kelapa yang disimbolkan dengan huruf M atau anak peta yang disebut dengan main plot. Yang D tadi itu kan lampu di dalam ruangan itu terdapat 3. Yang pertama D0. D0 itu tanpa pemberian lampu di dalam ruangan, D1 dengan lampu 5 watt dan D2 dengan lampu 15 watt. Untuk M atau pemberian air kelapa itu terdapat 4. Yang pertama M0 tanpa pemberian air kelapa atau 0 mili. Yang kedua dengan pemberian M1 ya, yang kedua M1 dengan pemberian air kelapa sebanyak 150 mili per backlog. Dan yang ketiga yakni M2. M2 itu dengan pemberian dosis air kelapa sebanyak 300 mili per backlog. Dan yang keempat yakni M3 dengan pemberian dosis air kelapa sebanyak 400 mili per backlog, sehingga ditemukan hasil 12 kali perlakuan dan 3 kali ulangan. Kemudian alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini yang pertama backlog, kabel, lampu, air kelapa, air, dan untuk itu tadi bahan. Dan untuk alatnya hand sprayer, timbangan digital, penggaris, alat tulis. Jadi alat-alat yang dibutuhkan nanti untuk pengamatannya. Kemudian untuk parameter pengamatan, yakni yang pertama, sebelum kita ke parameter pengamatan,
kita harus mempersiapkan penelitiannya dulu. Yang pertama yakni persiapan ruangan. Persiapan ruangan untuk memastikan ruangan tersebut sudah cocok belum untuk digunakan penelitian dari jamur tiram tersebut untuk tumbuhan jamur tiram nanti. Yang kedua, persiapan kumbung. Persiapan kumbung dari jaraknya backlog tersebut, dari tinggi kumbungnya, dari jarak kumbung dengan lampu yang ada di ruangan tersebut, bagaimana nanti lampu itu akan memberikan intensitas cahaya yang cukup terhadap kumbung atau terhadap backlog yang ada di kumbung tersebut. Dan yang ketiga, persiapan lampu. Persiapan lampu tadi kita pasang, itu sudah pas belum untuk persiapan lampu yang ada di ruangan. Dan yang keempat, persiapan backlog, karena backlog sebelum masuk ke dalam ruangan itu sudah harus steril, sudah harus pas, dan kita ukur bagaimana backlog tadi. Dan yang keempat, untuk yang kelima yakni pemeliharaan dari backlog tadi diletakkan di kumbung hingga panen, dari pemberian air kelapa, pemeliharaan kebersihan setiap harinya, dan kemudian panen. Panen itu kita amati karena memang jamur itu tidak tumbuh secara bersamaan, tidak panen secara bersamaan pula. Jadi kita amati dari situ. Untuk kemudian parameter pengamatan. Parameter pengamatan yang pertama yakni umur. Umur jamur tadi tumbuh ya, sudah panen ya, dihitung dari hari. Jadi ketika backlog sudah masuk di dalam ruangan hingga jamur tadi sudah dipanen itu dihitung berapa hari. Yang kedua yakni panjang tangkai, itu dihitung dengan sentimeter. Yang ketiga, diameter tudung, itu dihitung dengan sentimeter. Tudung dihitung dengan sentimeter. Untuk yang keempat yakni jumlah rumpun yang berada pada jamur tiram, itu ada berapa buah. Dan yang kelima yakni bobot segar yang berada pada jamur tiram tersebut di setiap backlognya 1 kali panen. Kemudian untuk analisis datanya dengan menggunakan uji F keragaman dengan taraf 5% dan 1%. Apabila di setiap masing-masing perlakuan ditemukan hasil yang berbeda nyata, maka dilakukan uji di MRT. Ya, cukup sekian, itu tadi presentasi proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.